mereka berpolitik untuk korupsi. Jangan-jangan pilih mereka berpolitik menipu rakyat. Ayo kawan, lawan mereka yang merampok uang negara. Ayo kawan. Mak, kenapa mak? Jadi bawah. Hah? Widih, makannya banyak. Iya ya. Si Didi? Ia adalah perempuan perkasa di mata saya. Sepanjang hidupnya, ia abdikan dirinya untuk suami, anak-anak, dan sekelilingnya. Saya yakin keperkasaannya juga menjadi bagian dari diri saya. Nama saya Suratmi Sukanta. Nama di belakang nama saya adalah nama ayah saya, Sukanta. Tapi teman-teman dekat saya lebih suka memanggil saya Ratna. Belakangan, mereka juga memberikan nama baru, yakni Bucalek. Panggilan Bucalek adalah risiko yang harus diambil setelah saya memilih menjadi bagian dari pemilihan umum legislatif kali ini di pemilu multipartai keempat setelah era reformasi bergulir. Tiba-tiba saja saya menjadi calon anggota DPRD untuk DKI Jakarta. Persisnya untuk daerah pemilihan 9 yang mencakup wilayah Tambora, Cengkareng, dan Kalideres. Saya emang gak perlu dukungan, yang penting dipilih aja gitu. Iya, sampingannya dukungan. Belum ada. Ada dulu di sini caleg beneran dari partai B sananya ya kan. Terus dia pun nggak pernah gabung-gabung, ajak orang sini. Ya, kebenaran bahwa kita ini ngajak ya saya siap kok, walaupun bagaimanapun saya siap. Orang lain didukung, masa saudara sendiri nggak didukung gitu. Sedangkan dia itu nggak kenal, saya nggak kenal sama caleg-caleg yang lain. Kemarin dijanjikan ini relawan sekian, ternyata hasilnya 0, malah kabur. Pada bagian ya. Ibu mohon doanya ya Bu. Amin. Ya, senang sih ngumpulin rame-rame itu sebenarnya senang. Cuman sekarang nih saya agak malu bergeraknya karena saya bergerak ini saya berharap sesuatu. Kalau misalnya saya bergerak tidak mengharapkan sesuatu mungkin saya lebih lincah ya. Kayaknya sekarang tuh kalau saya misalnya mau ngapain, coblos gue ya, perasaan itu di hati tuh sebetulnya nggak enak. Artinya kita tuh memberikan sesuatu dengan pamrih. Ada orang dekat, ngapain orang jauh? Saya tahu tidak mudah berada di pilihan ini. Saya berada di antara ratusan caleg lain yang juga tengah membangun mimpi untuk menjadi bagian dari parlemen. Tapi, saya harus memastikan tekad saya untuk berbuat sesuatu melalui jalur politik. Ya, berbuat sesuatu melalui jalur politik adalah alasan terkuat saya untuk menggapai mimpi besar ini. Soal partai, soal caleg, soal pemilihan, soal apapun
Bahkan, saya melewati perjuangan ini di tengah rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga, konsultan di sebuah perusahaan swasta, dan mahasiswa pascasarjana di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Mbak Ratna itu sosok seorang ibu yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Terus kemudian juga kalau dari umur ya, kita aja yang masih lebih muda sudah malas-malas. Tapi kalau Mbak Ratna, saya pikir luar biasa sekali. Etos untuk belajarnya itu sangat tinggi gitu. Dengan dia bekerja, kemudian dia kuliah, kemudian sebagai ibu rumah tangga. Untuk membagi waktu sedemikian rupa itu kan sebenarnya sangat susah ya untuk seorang wanita yang harus seperti itu. Tapi Mbak Ratna bisa. Ini memang mimpi besar. Karena itu, tidak semua orang berani untuk mencoba-coba menjadi caleg. Bahkan, awalnya saya pun tidak. Tapi, dorongan orang-orang perkasa di belakang saya menjadi modal besar untuk menjalani perjuangan ini. Demi memuluskan perjuangan ini, sejumlah sahabat dan teman ikhlas membangun sebuah lembaga penunjang bernama Rumah Inspirasi Suratmi. Para relawan bekerja tanpa dibayar sepeser pun, demi mewujudkan mimpi saya sebagai anggota legislatif sekaligus membangun kebanggaan sebagai warga di kampung ini. Di tempat kelahiran saya, kebanggaan kampung masih sangat dijunjung, dan ini menjadi bekal berharga buat saya. Ya, masih. Nomor 6 dari PAN. Nomor 6 ya? Iya, oke. Ya, Min ya. Ya, mari Pak. Jangan lupa nih. Siap. Amplopnya kemarin kan udah saya bagi. Amplop apa aja? Tadi Imlek kemarin kan, Pak. Belum. Satu kali lagi ntar. Amplop mau gua kasihin, tolong isiin. Iya, ntar mau cari nanti tuh. Ntar isiin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, baru dipel ya. Assalamualaikum, Mama. Kita jalanin aja apa hidup bagaimana Allah yang akan menentukan. Andai kata jadi itu amanat ya, Erat harus bisa bawa dengan baik. Andai kata nggak jadi, Erat jangan stres. Itu aja satu pesan Mama. Rat mah nggak ada mah yang namanya stres nggak ada. Karena emang dari awalnya gini, Rat udah izin sama suami, izin sama bapak. Kita tuh yang namanya dana kampanye aja kita tiadakan karena apa mah? Semua pengeluaran kita itu kita anggap itu merupakan apa kita senang-senang aja gitu loh mah. Iya. Nggak ada kita berpikiran apa-apa. Jadi seandainya pun jadi kalau misalnya kita jadi itu nggak barokah, kata Allah itu lu nggak bener di situ kan bahaya nanti. Iya. Apalagi Mama merinding nggak ngelihat semua orang-orang pejabat-pejabat Iyalah, pada udah ditangkepin. Mama tahu Itu iya. kan misalnya kayak Rat sekarang nih, Rat sekarang Rat di kantor nih, Rat di kantor tuh berusaha untuk yang namanya jujur, untuk berusaha mengembalikan segala macam. Itu pun Rat dimusuhin, Rat dimusuhin, artinya kan Rat dimusuhin karena Rat jujur, malah Rat dimusuhin orang. Jadi Rat harus bagaimana Rat bilang gitu. Sedangkan kita kan kalau misalnya mau jadi pemimpin yang kita kan akan membawai orang. Mohon maaf ini. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah, udah gitu. Pakai dong, pakai. Assalamualaikum. Seperti ibu-ibu sekalian. Jadi untuk saya, insya Allah doakan saya aja Ibu. Kalau memang itu terbaik untuk saya di sana, mungkin insya Allah saya akan datang lagi pada saat Allah memberikan kemenangan buat saya. Amin. Tapi jujur saya katakan, mulai dari pertama Mereka ikhlas meninggalkan pekerjaannya demi menemani saya mendatangi rumah-rumah warga. Mereka juga gencar memancang atribut kampanye dan mengabarkan pencalekan saya ke seluruh warga. Rahmat gitu. Nah ini tiba-tiba Rahmat katanya
pengen ikut-ikut dengan saya. Ikutnya bukan ikut senang tapi ikut sengsara gitu. Jadi beliau ini orang yang senang ikut sengsara gitu sama saya. Kalau ikut caleg yang lain mungkin kan senang-senang semua, tapi saya nggak bisa memberikan kesenangan. Yang ada saya memberikan kerepotan dan kesengsaraan. Tapi insya Allah semuanya Allah yang membalas gitu. Ada Bu Heria ada. Oh, ya bisa pakai. Ini dari PAN ya. Oh, simpan. SB ya. PAN na iki ya. Antara jasa. Amplopnya gak colok PAN kone. Atau sama banyak saya nangkep PAN mah banyak dia. Bagaimana dapat suara sebanyak-banyaknya. Nah, kita coba dekati warga, dialog dengan warga. Nah, itulah keinginan untuk melakukan literasi politik ini menjadi keinginan yang kuat buat saya gitu untuk mendampingi dia. Dan kita di banyak tempat, di setiap pertemuan kita jalankan konsep ini. Konsep amanah, konsep kenal yakin kepada agamanya, cinta kepada kampungnya. Cinta kampung sendiri konsep kita kayak gitu. Nah, dengan cinta kampung sendiri, cinta pada calegnya, insya Allah mereka akan cinta kepada negaranya kayak gitu. Dan dengan demikian dia juga akan menjalankan dukungan kepada para caleg, pada caleg yang dipilihnya adalah untuk semata-mata untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan umat gitu kayak gitu. Itu yang kita tanamkan. Artinya kalau ini konsep ini gagal, ya kita masih butuh waktu artinya kayak gitu. Saya nggak tahu ini akan berhasil apa enggak, tapi ini memang butuh waktu untuk menjadi berhasil. Kalau semua caleg menjalankan misi seperti ini, insya Allah kita nggak akan kacau. Semuanya main bersih lah, nggak main serangan pajar, nggak main money politik. Maka kita masyarakat kita akan menjadi disadarkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang namanya saya menyampaikan kebaikan itu mungkin saya lebih berbahagia. Artinya kemenangan saya ini kemenangan yang utuh, kekalahan yang utuh. Saya tidak membuat kecurangan, artinya saya tidak melakukan kecurangan dalam berkampanye, dalam bersiasat, karena saya yakin ekonomi nanti yang saya hasilkan dari kemenangan saya ini akan dimakan oleh anak dan keluarga saya. Amin. Kalau seandainya itu harta yang nggak barokah, mungkin untuk apa gitu buat saya. Jadi saya mohon doanya Pak Ustadz, doakan saya, terutama saya untuk menjadi tetap saya yang sekarang, walaupun Allah memberikan mungkin harta yang lebih dari sekarang nantinya, jadikan saya seperti yang sekarang Pak Ustadz. Semakin jauh melangkahkan kaki menuju kursi DPRD, semakin jauh dihadapkan pada persoalan warga Jakarta yang sesungguhnya. Saya bersyukur bisa menjalani proses ini hingga saya bertemu dengan orang-orang perkasa. Di sebuah pemukiman kumuh di wilayah Cengkareng, saya juga bertemu dengan orang perkasa itu, Haji Jalaluddin. Ya, tapi tetap saya nggak jadi orang yang munafik, karena ibu walaupun orang yang pertama yang membantu pembangunan masjid, ya, dari caleg ibu yang pertama. Tapi itulah satu perhatian, nggak lihat nilai rupiahnya, tapi adalah nilai perhatiannya. Yang pertama Ibu Suratmi membantu pembangunan masjid. Insya Allah nanti dengan jamaah-jamaah yang lain, tetangga-tetangga yang lain, walaupun mereka udah datengin dengan caleg-caleg yang lain, insya Allah itu bisa kita bantu itu, kita insya Allah. Gimana tadi di Cengkareng? Oh, bagus lah, itu apa namanya, masih kondusif. Si Ustadznya masih nungguin, Pak Ustadz Jamil itu masih tetap konsisten megang kita, karena katanya dari sekian caleg yang paling misinya oke itu kita. Yang buat ngebantu masjid ya? Iya, yang demen sama masjid. Yang lainnya ngasih itu? Yang lainnya ngasih ngasih donat. Si donat ya.
Tadi jawabnya dong. Di rumah. Karena kan semalam kan kita nunggu dokter. Dokternya nggak ada. Nah hari ini rencananya kita mau tunggu dokter dulu. Saya nggak mau bawa ibu ke rumah sakit lagi, biar diurus di rumah pakai dokter gitu. Karena kalau di rumah sakit kan campur orang lain pasti kan dia saya udah ngerti lah, pasti nanti kita nggak punya waktu buat bareng dia gitu. Di tengah perjuangan yang semakin berat ini, justru saya harus dihadapkan kenyataan lain. Perempuan perkasa yang selama ini begitu membanggakan perjuangan saya, wafat. Enggak, belum hampir. Di belakang. Jaga. Jadi. Jagain orang. Ceritain dulu kok. Dek, sabar dek. Itu saudaranya yang simpar, jerat. Bu. Ini awewe tolong. Jerat. Ayo. Belakangnya Bu. Tunggu. Kakinya. Tahan. Coba dari sini. Dari semalam saya masukin. Harus. Sini juga ada. Biarin dulu. Dari mana, Mbak? Lu bilang katanya ikhlasin. Ini kemana, Mbak? Memang tenang kan? Ayo memang tenang. Bukan kemana kan bilang, Ma, tungguin Ratma. Ma, cepet-cepet kuliahnya, Ma. Ma. Ya, hari-harinya gak kuat, Rat. Kalau tahu hari-harinya gak kuat. Pas kena itu, Kak. Rat semalam masih gak ada ujian, Ma. Sudah gak mau pulang, nungguin, Ma. Gak ada ujian semalam, Ma. Dia bilang hujan ke malam. Rat pulang dulu ya, udah malam ya. Rat jagain rumah lu, jangan kemana-mana. Enggak, tinggal nongkrong aja rame-rame orang isi. Saya juga tidak ada uang. Kasihan Mai. Ih, pasti lebih kasihan. Peraturan barunya kan ngapain deh? Ini cobaan paling berat yang harus saya terima. Bahkan, saya harus menjalaninya di tengah perjuangan yang teramat berat ini. Tapi, kehidupan harus bergulir. Itu pesan yang terus dikumandangkan ayah saya, Sukanta. Ia adalah lelaki perkasa yang selama ini menjadi inspirasi saya.
Heritan ke kiri ya. Kami ke kanan. Kena sarwa keluar dari. Sini. Ken. Biar Belum lagi cobaan ini tuntas, saya juga harus menyadari keperkasaan saya yang memang terbatas. Barangkali ini peringatan dari Tuhan bahwa saya harus menimang banyak dalam perjuangan meraih mimpi besar ini. Tiba-tiba, saya seakan disadarkan tentang persoalan mawas diri. Ya dia nggak usah tegang, dia biasa aja. Besok. Kena tegang, muka serius kok kayak gitu. Apa? Muka serius kok, muka tegang. Maksudnya nggak usah terlalu maksudnya nggak usah terlalu mikirin menang kalah, biasa aja. Yang penting ikut aja. Soal menang mah udah, kalau orang itu nggak curang ya bagus, kita baru bisa menang. Kayak gitu kan kita udah tahu curang semua, banyak yang curang. Nggak usah terlalu jadi ini banget deh. Pokoknya kita tampilkan yang terbaik aja gitu. Anak saya alhamdulillah anak yang soleh, suami saya suami yang baik, jadi nggak ada masalah untuk ya mereka buktinya fun aja kan ya, kelihatannya seperti, malah kalau udah mamahnya kayaknya ribet banget nih mama. Kemenangan Koko, lelaki perkasa terkecil di rumah saya, memberikan dorongan tentang perjuangan yang harus tertunda karena kematian ibunda dan kesehatan saya yang terus menurun. Kini saya memang harus bangkit, karena situasi di akar rumput harus ditangani secara serius. Setiap sholat 5 waktu saya, biasanya yang pertama saya doain itu orang tua. Sekarang yang pertama saya doain itu sejahterakan relawan saya. Itu aja yang saya doain sekarang. Makanya saya kalau misalnya saya bilang saya sakit sekali dengan diperlakukan seperti saya itu sakit. Kali ini saya juga harus menerima kenyataan tentang sejumlah relawan yang hengkang ke caleg lain. Lantaran diiming-imingi uang, juga sepak terjang para broker politik yang sama sekali tidak berpihak pada kebanggaan kepada caleg dari kampung sendiri. Apalagi idealisme. Ini siapa kemarin yang dia, saya tuh merhatiin semuanya gitu loh. Jadi kalau sekarang cuma karena duit 100.000, 200.000, prinsip kita di sini kita tidak pernah bicarakan uang. Kan saya udah bilang dari pertama, saya tidak pernah bicarakan uang di sini. Biarlah soal uang itu soal saya dan suami saya yang tahu gitu loh. Saya bersyukur memiliki banyak lelaki perkasa dalam kehidupan saya, terutama di rumah. Karena kedua anak saya dan suami tercinta, saya tidak pernah merasa sendiri dan takut menghadapi rintangan apapun. Lelaki terperkasa dalam hidup saya sudah pasti suami saya. Ia adalah lelaki terkasih, sahabat, teman, sekaligus guru politik saya yang sesungguhnya. Memang istri saya kan masuk sebagai caleg itu kan katakanlah sebagai caleg dadakan ya, mendadak caleg kayak gitu. Sebenarnya nggak mendadak juga sih. Jadi jauh sebelum dia mencalonkan diri sebagai caleg, dicalonkan sebagai caleg, sebenarnya kan sudah punya keinginan itu. Karena itu dia kan sudah saya ajarkan juga bagaimana menyiapkan diri untuk belajar banyak. Jadi proses selama 1 tahun ini adalah yang dilakukan terus belajar. Terutama belajar bagaimana menghadapi mental, menghadapi konstituen, menghadapi calon konstituen, menghadapi massa dan sebagainya, termasuk bagaimana cara berorasi kayak gitu. Jadi persiapan, bisa dibilang dia tidak mendadak caleg murni kayak gitu, dia tetap belajar. Dia mengalami proses belajar yang sangat ketat dan private kayak gitu kan. Dan dia orang yang sangat cepat belajar, sangat cepat menangkap dan sangat
cepat memahami kayak gitu. Dia sebagai mahasiswa yang cerdas menurut saya kayak gitu. Yang sayang anak itu nggak akan ikut pergi kampanye, anak tuh nggak enak di sana, kepanasan, kasihan. Nanti malah panas ya. Apalagi yang mau dibawa? Mas mau aja sana ya. Udah kena. Nggak tahu, sudah dudukin dulu orangnya. Iya, udah duduk. Orangnya dudukin dulu. Ini bawa nih, bawa pulang. Bukan. Saya menyalek ini awalnya itu memenuhi kuota 30% dari gender yang diminta oleh politik sekarang. Terus pada akhirnya yang tadinya cuma mau membantu untuk tidak berniat kampanye dan sebagainya, tapi dengan support teman-teman dan adik-adik sekalian akhirnya kita bergerak sampai pada hari ini. Saya memiliki relawan yang begitu sangat ikhlas hatinya, sangat baik hati, punya saudara yang sangat support, punya orang tua yang sangat support. Ayo jawab, kenapa milih saya? Kenapa milih? Kenapa milih saya? Ya, atas inisiatif sendiri, karena Suratmi itu adalah putra daerah. Jadi saya lebih pantas memilih orang Bos daerah Suratmi untuk dijadikan caleg DPRD Jakarta Barat. Acara PAN, jadi bagaimana keberhasilan PAN kita menghimpun massa sebetulnya. Jadi ini dikoordinasikan oleh DPP, semampu apa para pecaleg ini bisa mengumpulkan orang yang cinta dengan partai kita ini gitu. Jadi dari kesemuanya itu memang sepertinya kalau dilihat sih mereka begitu loyal ya. Artinya ini kalau misalnya kita bilang masa bukan mengambang, sepertinya ini memang udah masa yang dijaring oleh para caleg. Jadi bukannya masa yang di jalanan kita petik, ini semua masa yang di oleh para caleg PAN itu memang sudah teruji. Jadi bukannya yang diambil dari pinggir-pinggir itu enggak. Itu sebagai caleg pemula itu semuanya serba bingung. Masa kampanye menjadi kesempatan terakhir untuk melihat peta politik di lingkungan partai sendiri. Saya bertemu dengan caleg-caleg lain dan para pendukungnya, serta kegembiraan yang cenderung basa-basi. Saya sering dengar bagaimana mereka datang ke lokasi kampanye sekedar berhura-hura tanpa ada kepastian soal pemberian suaranya untuk sang caleg. Dengan adanya jadi buat saya yang namanya pencalegan ini bukan cuma kita caleg aja, tapi kalau buat saya 3 SKS, kuliah, sosial dan politik. Langsung praktek, kalau kita kuliah aja kan kita nggak dapet kan. Nah, tapi kalau ini kan kita udah bisa langsung dapat. Saya yakin orang yang kuliah politik aja belum tentu bisa dapat praktek ya. Tapi kalau ini perih, pedih, manis dan sebagainya saya dapatkan semuanya. Hinaan, cacian, makian, juga sanjungan saya dapat semua. Ini kan Bu Suratmi ini salah satu caleg muda dan juga dia punya basis ya, dia punya kemampuan dan saya yakin insya Allah kalau terpilih rasanya nggak ragu untuk membela masyarakat. Saya nangis sekarang tinggal berapa hari lagi kita pemilihan. Tapi saya tetap tenang karena saya nggak bisa ngejar mereka yang banyak uang, ngejar mereka yang nyebar-nyebar uang. Saya nggak bisa seperti itu. Memang saya tidak terbiasa untuk itu. Saya tidak terbiasa memberikan seseorang untuk saya mendapatkan imbalan, itu saya nggak bisa. Artinya kalau saya mau memberi ya saya memberi. Saya tidak meminta imbalan apapun. Tapi kali ini saya nggak munafik. Saya memberi, saya minta dicoblos. Dicoblos nomor? Partainya nomor? Itulah saya. Meski saya makin memahami situasi politik di akar rumput yang kian tak menentu,
saya bertekad akan menuntaskan tahapan kampanye ini secara maksimal. Saya tak pedulikan hasil, yang penting menjadi eksistensi. Demi tujuan itu, saya biarkan para relawan Rumah Inspirasi Suratmi menggelar kampanye di kampung sendiri, di kawasan Kerendang Tengah, Jakarta Barat. Kita ini kan ada tetangga-tetangga kita kalau malam atau siang kan pada jajan pada dagang-dagangan. Nah sekarang jangan berebut ngambil makanannya, biasakan dengan adab yang bagus, tidak ada kerusuhan. Kalau saya ada kerusuhan saya batalkan semuanya. Kasihan saya nanti saya ditangkap Pak Dimas. Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar berpihak kepada saya atau sekedar basa-basi. Untuk sesaat, saya hanya tahu mereka ikut merasakan sukacita di tengah pesta demokrasi yang begitu sederhana. Barangkali mereka benar-benar merindukan suasana seperti ini demi melepaskan diri dari himpitan persoalan hidup yang sangat berat. Saya itu pengen nomor pertama tuh membangun ekonomi wilayah saya dulu. Maksudnya kalau diberikan Allah untuk kesempatan mungkin dari ekonomi yang lain ya. Kita bangun organisasi wilayah dulu gitu. Paling nggak kita memberikan kepercayaan bahwa yang kalian lakukan kemarin itu salah gitu. Jadi kalau misalnya saya walaupun bukan dengan uang dari DPRD, dengan uang yang kita cari sendiri, saya akan tetap membangun wilayah saya. Ibu-ibu, coba ucapkan selamat datang kepada Ibu Suratmi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, langsung pada acara inti. Saya hanya menginginkan keikhlasan ibu-ibu sekalian. Doakan saya, seandainya saya terpilih nanti, saya bisa bekerja dengan baik, saya bisa beramanah dengan baik, dan saya bisa menjaga keluarga saya dengan baik. Tentunya wilayah Dapil 9 itu ya Cengkareng, Kalideres, sama Kecamatan Tambora. Jangan sampai begini, itu ibu nyalek, itu ibu nyoblos Ibu Suratmi, tiba-tiba Ibu Suratmi 2 bulan masuk DPRD, katanya korupsi. Ngeri saya. Saya tidak tahu lagi berapa kampung yang telah saya datangi dan berapa orang yang telah saya jumpai. Yang saya lakukan adalah bergerak dan bergerak, laksana ombak di tengah samudra. Bahkan, saya tidak pernah menimbang risiko dan hasil. Kali ini, alasan terkuat saya untuk menuntaskan tahapan pemilu ini adalah memberikan catatan emas dalam sejarah hidup saya. Saya kira ini alasan paling realistis. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan caleg yang lain juga merasakan hal yang seperti saya rasakan. Yang pasti, mereka juga menuturkan persoalan-persoalan yang seragam terkait pencalekan ini. Ulah broker, masyarakat yang pragmatis, dan ketidakpastian. Ya, ketidakpastian akan hasil adalah realitas yang tak terbantahkan. Entah apa yang membuat mereka juga tetap bertahan. Masih meneruskan mimpi di siang bolongnya, atau juga berkeinginan memberikan catatan emas dalam sejarah hidupnya. Entahlah. Bagi yang tidak hadir berarti tidak masuk kota. Ya, betul. Semuanya? Betul. Satu. Hari H pun tiba. Kini saatnya menyaksikan pesta demokrasi yang sesungguhnya. Untuk kelima kalinya, masyarakat Indonesia menggelar pemilu multipartai. Demi ingin merasakan suasana pesta, saya bersama suami dan anak-anak juga sejumlah relawan berkeliling kampung menyaksikan suasana pemilihan di setiap TPS.
Bisa buntu. Bisa. Saya menang, artinya saya menang dengan jujur. Saya menang dengan hak saya. Tapi saya tidak mau yang namanya main di belakang-belakang atau di balik segala itu, saya nggak main itu. Karena saya kepingin kemenangan saya, kemenangan real yang memang benar-benar di apa kalau kata kita tuh direstui orang tua ya. Dalam hal ini kan mungkin di apa bilangnya Bu, kalau misalnya sama Allah itu diijabah, diridhoi oleh Allah ya. Buat saya kemenangan itu nomor sekian. Tapi pada saat saya menyampaikan kebenaran, itulah kemenangan saya. Buat saya tidak ada yang namanya bisa membayar kebenaran kita. Sebab dari sini hidup kita tuh masih ada pertanggungjawaban lagi di akhirat. Dan ini buat saya adalah catatan yang saya kira catatan yang paling harus digarisbawahi, bahwa ya partai juga harus lebih peduli, harus lebih pintar lagi mengelola SDM-nya. Karena caleg ini kan adalah SDM terbaik di partai kayak gitu. Kalau dia harus bekerja sendiri seperti ayam kehilangan induknya, itu sangat disayangkan. Maka partai itu tidak akan pernah bicara. Wajar sih kalau pada akhirnya di tingkat partai seperti sekarang hanya partai-partai yang kuat basis masanya yang bisa dapat suara banyak. Dan hampir tidak semuanya kan belum sampai ke 20% kan. Karena apa? Ya karena mereka memang tidak berhasil melakukan pembinaan terhadap para calegnya kayak gitu. Dan para calegnya harus bekerja dengan meraba-raba, dengan konsep yang meraba-raba. Dan jalan yang paling enak adalah melakukan money politik, karena itu adalah konsepnya para broker kayak gitu. Jack, ini Jack. Dibukain gitu. Ini apa yang ini? Golkar nomor urut 1. Suratmi. Nomor 8 Joy. Nomor 8 caleg nomor 6. Partainya nomor 8. Pan dari nomor urut 6 Ibu Suratmi dari Partai Pan. Caleg nomor 1, caleg 1. Partai Toh menang. Caleg nomor 1 dari Partai Golkar. Caleg doang. Caleg doang. Ibu Suratmi nomor 6 dari Partai Yang punya Suratmi. Mas Indi. Jangan panas. Berapa Mi? 9 doang. Mi. Mi berapa tuh? 109. 109. Nomor 2 1. Nomor 7 3. Nomor 8 1. Partai Wangi. Partainya saja. Jadi buat. Lu munduran. PDI nomor 10. PDI nomor 10. Pan nomor 6. Nih, tulis. Ibu Suratmi nomor 6. Seperti sudah diduga, saya mendapatkan suara yang cukup besar di kelurahan saya. Bahkan untuk ukuran pemula dan tidak bermain money politik, ini berhasil. Namun, secara keseluruhan, jauh dari harapan. Saya hanya berhasil meraih suara sekitar 1.000, artinya saya masih butuh sekitar 14.000 suara. Entah bagaimana meraih suara sebanyak itu, dan berapa dana yang harus dihabiskan. Buat saya, dengan dana kampanye yang sekitar 30 juta, hasil ini memang sepadan.
Dan saya puas karena telah menuntaskan tahapan pemilu ini dengan baik, lepas dari persoalan hasil. Saya yakin ini adalah garis yang telah ditetapkan olehnya dan ini yang terbaik buat saya. Yang pasti, saya telah menuliskan catatan emas dalam hidup saya, dan inilah yang coba saya pertanggungjawabkan ke hadapan ibunda tercinta, bahwa saya telah mencoba menjadi perempuan perkasa. Jangan pilih mereka, berpolitik untuk korupsi. Jangan pilih mereka, berpolitik menipu rakyat. Ayo kawan lawan mereka yang merampok uang negara. Ayo kawan lawan mereka yang membuat rakyat sengsara. Ayo lawan, ambil saja uang mereka, tapi jangan pilih mereka. Tapi lebih bagus, jangan ambil uang mereka, juga jangan pilih mereka.